Anda mengatakan NU garis lurus sebagai Khawarij, maka berarti Anda mengatakan Kiai Haji Wahab Hasbullah kurang lebihnya sebagai Khawarij. Dan ketika Anda mengatakan sekali lagi NU garis lurus sebagai Khawarij, maka kurang lebihnya Anda telah mengatakan kepada Kiai Haji Ahmad Siddiq sebagai Khawarij. Saya akan menunjukkan satu hal penting kepada Anda, bahwa NU garis lurus itu sudah ada sejak 61 tahun yang lalu. Apa betul Kiai Said mengatakan bahwa rezim ini adalah oligarki, yaitu kurang lebihnya sebagaimana negara boneka, pemerintah boneka dan lain sebagainya? Saya membiasakan menggunakan parfum ini dengan niatan sunnah. Ini adalah parfum sehari-hari yang biasanya kami pakai untuk bepergian, kemudian untuk silaturahim, dan aromanya tidak mudah hilang. Aromanya tidak mudah hilang dan banyak yang suka. Ini parfum Anda bisa melihat keasliannya, ditutupnya ini ada Al-Yamani. Sebenarnya banyak produk-produk dari Al-Yamani, ada 18 lebih ya, tapi kami menggunakan ada beberapa produk saja. Baik, Anda bisa mendapatkan parfum seperti ini di link berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah ini hanya kurang sekitar 360 juta. Saya langsung gerak cepat. 360 juta itu dibagi menjadi 500 ribuan, itu hanya butuh 700 orang. Ayo, siapa yang mau ambil bagian ini? 700 orang ini. Bismillah, saya ngawali. Hari ini saya ngambil 5 juta. Takbir. Saya ambil 5 juta. Berarti kalau nggak salah 10 kapling saya, 10 meter lah. Kurang lebihnya begitu. Ayo teman ya, saudaraku, singkatnya begini. Saya butuh 700 orang. Satu orangnya 500 ribu. Insya Allah 500 ribu itulah nanti harta yang akan menerangi dirimu di alam barzah. Insya Allah begitu ya. Amin amin ya Rabb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya kembali lagi menyapa Anda. Bersama-sama kita mengkaji keadaan, mengkaji situasi dan kondisi pada saat ini, khususnya keagamaan kita. Mohon maaf, beberapa waktu yang lalu sudah berapa hari kita tidak bersua, karena saya alhamdulillah kedatangan tamu baru, yaitu anak saya yang keenam bernama Roshidah Munawaroh. Doakan semoga menjadi anak yang berbakti kepada agama, nusa dan bangsa, menjadi anak soleha yang mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja sahabat, saya akan menyampaikan satu hal penting yang harus kami sampaikan kepada para penentang NU garis lurus, pada orang yang tidak setuju dengan NU garis lurus, kepada orang yang bahkan menuding NU garis lurus sebagai Khawarij. Hati-hati, saya sampaikan kepada Anda bahwa Anda mengatakan NU garis lurus adalah Khawarij, berarti Anda kurang lebihnya sama mengatakan kepada Kiai Haji Ahmad Halimi Mojokerto menjadi seorang Khawarij. Dan Anda mengatakan NU garis lurus sebagai Khawarij, maka berarti Anda mengatakan Kiai Haji Wahab Hasbullah kurang lebihnya sebagai Khawarij. Dan ketika Anda mengatakan sekali lagi NU garis lurus sebagai Khawarij, maka kurang lebihnya Anda telah mengatakan kepada Kiai Haji Ahmad Siddiq sebagai Khawarij. Apa persoalannya dan apa buktinya, apa dalilnya? Mari saya akan ungkap baik-baik, dan Anda perlu tahu terhadap sejarah. Anda perlu melihat dan sadar terhadap sejarah NU, di mana dulu NU bukan NU Nahdlatul Ulama, bukan. Di masa dulu ketika belum dideklarasikan NU bernama Jam'iyah Ulama, yang dideklarasikan, yang dirintis oleh Hadratul Syekh Hashim Asy'ari, yang diprakarsai oleh para ulama-ulama dan didukung oleh Kiai Khalil Banggalan. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat channel Benteng Akidah, saya akan menunjukkan satu hal penting kepada Anda, bahwa NU garis lurus itu sudah ada sejak 61 tahun yang lalu. Apa buktinya? Pada Muktamar NU yang ke-22 yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 13 sampai 18 Desember 1959, ada seorang kiai, di mana kiai tersebut sebagai wakil cabang NU Mojokerto pada waktu itu, beliau bernama Kiai Haji Ahmad Halimi. Beliau menyuarakan yang namanya NU garis lurus.
Artinya apa? Kembalikan NU kepada garisnya yang lurus, yang di awal dicita-citakan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan para kiai-kiai salaf terdahulu. Ini disuarakan pada Muktamar ke-22 di Jakarta tersebut, supaya NU tidak kembali berkecimpung di dalam politik, supaya NU selamat dan tidak diseret-seret di dalam perpolitikan dan kepentingan pribadi saja, tapi NU diselamatkan, dikembalikan kepada tujuannya, yaitu menjaga, membentengi akidah umat, mengawal akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini disuarakan oleh beliau. Akan tapi sayang, seribu kali sayang, para mu'tamirin pada waktu itu tidak merespon apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Halimi. Dan ini bukan suatu upaya yang sia-sia, karena pada tahun 1962 yang mana dilangsungkan Muktamar di Solo ke-23, ini disuarakan kembali oleh para kiai bahwa NU garis lurus, kembali kepada lurusnya, kepada garisnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ini sangat penting sekali demi menjaga marwah dan kewibawaan NU, menjaga yang namanya tujuan para ulama, tujuan mulia para guru-guru kita terdahulu. Dan sekali lagi di Solo tersebut, suara NU garis lurus tidak ditanggapi oleh mu'tamirin, karena sebagian besar mereka menginginkan supaya NU tetap berada di dalam dan sebagai partai politik. Ya Allah, ini adalah sejarah dan fenomena yang harus Anda ketahui baik-baik, bahwa ini juga dilangsungkan upaya NU garis lurus kembali disuarakan oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah pada tahun 1971. Dan waktu ini tidak tanggung-tanggung beliau, Kiai Wahab Hasbullah, sebagai Rais Am. Akan tapi bagaimana umat, bagaimana para pengurus NU sudah mulai terbuai dan berada di dalam zona nyaman waktu itu, sehingga mereka tetap menginginkan NU sebagai partai politik. Nah, sekali lagi, orang yang mempunyai niat tulus untuk menjaga NU, prihatin terhadap apa yang diperjuangkan oleh para guru-gurunya, NU garis lurus juga disuarakan kembali pada tahun 1979 maksud saya, di Semarang. Dan ini dilaksanakan Muktamar NU yang ke-26. Di dalamnya juga disuarakan supaya NU kembali kepada garis lurusnya Kiai Hasyim Asy'ari. Dan ini juga disuarakan oleh Kiai Haji Ahmad Siddiq pada 15 Juni 1979. Dan tidak cukup di situ, Kiai Haji Ahmad Siddiq melakukan upaya-upaya untuk mensosialisasikan yang namanya NU garis lurus ini dengan tulisan-tulisan beliau. Akhirnya dicatat, akhirnya disebar, akhirnya dibaca oleh orang-orang aktivis NU. Dan sedikit demi sedikit mulai sadar orang-orang yang menginginkan adanya kekuasaan di dalam NU, melakukan adanya monopoli di dalam NU, dan menggunakan NU sebagai alat kendaraan, sebagai cara untuk mendapatkan kepentingan pribadinya. Mereka mulai sadar, sehingga pada Munas Alim Ulama yang dilaksanakan di Kaliurang pada tahun 1981 dan kemudian dilangsungkan kembali kepada 1983 di Situbondo, di mana ini digadang-gadang dibuatlah komisi bagaimana menciptakan NU ini kembali kepada garisnya Kiai Hasyim Asy'ari. Dan alhamdulillah summa alhamdulillah, ini tidak sia-sia, dan tema ini diangkat di dalam Muktamar NU ke-27 yang dilakukan di Situbondo, dilaksanakan di Situbondo pada 1984. Dan ini adalah salah satu keberhasilan besar menyelamatkan NU daripada kubangan-kubangan politik, daripada penyusupan-penyusupan orang yang tidak bertanggung jawab, menggunakan NU sebagai kepentingan pribadinya untuk mencari keuntungan duniawinya saja. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Sahabat channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada, saya akan mempertegas lagi bahwa NU garis lurus itu muncul sejak 1959 dan 61 tahun daripada hari ini, tahun 2020. Mari kita perhatikan, NU garis lurus tersebut bernama NU Khitah. NU kembali kepada Khitah. Ini disuarakan oleh para ulama-ulama yang ingin menyelamatkan NU, menyelamatkan umat sesuai dengan kepemimpinan NU. Saya perhatikan baik-baik. Ternyata NU garis lurus adalah nama lain daripada NU Khitah. Mari kita perhatikan, mari kita kupas dengan tuntas, dan Anda perhatikan baik-baik bahwa NU Khitah
dari kata-kata khatta, yaitu bermakna rule, yaitu bermakna garis, yang bermakna aturan, yang bermakna benang. Sebagaimana juga dipakai kata ini di dalam geografi yang bernama khattul istiwa. Seperti dalam Al-Quran dikatakan bahwa asyamsu wal qamar bihusban, yang dimaksud adalah garis khatulistiwa, yaitu khattul istiwa. Khatta yaitu bermakna NU, khitta yaitu NU, garis lurus dikembalikan kepada garis semulanya. Ini saya mengutip dari apa yang disampaikan oleh Kiai As'ad Syamsul Arifin. Beliau adalah santri daripada Kiai Khalil, yaitu seorang pelopor daripada NU tersebut. Beliau mengatakan bahwa NU dikembalikan, dipulihkan kembali. Sebagaimana Anda melihat tongkat yang lurus, ketika mulai bengkok, kembalikan lagi, luruskan kembali. Ini adalah salah satu bagaimana saya menyimpulkan bahwa NU garis lurus adalah NU khittah. NU yang ingin mengembalikan NU kepada asal mulanya. NU yang ingin mengembalikan kepada NU yang bersih daripada kepentingan-kepentingan lain. NU yang diselamatkan dari kepentingan-kepentingan orang-orang tak bertanggung jawab yang menyusup kepada NU. Menggunakan NU sebagai alat untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya yang tidak ternilai, yang luar biasa, triliunan rupiah misalkan. Maka sahabat, Anda perhatikan ketika Anda sepakat dengan apa yang saya sampaikan, sampaikan video ini dan sebarkan video ini seluas-luasnya kepada masyarakat dan publik, supaya mereka juga ikut faham dan sadar bahwa mereka yang mengatakan NU garis lurus adalah NU khawarij, NU yang tidak suka kepada kepemimpinan, yang keluar dari kepemimpinan yang ada, maka ini saya katakan adalah fitnah yang luar biasa. Maka bertobatlah orang yang mengatakan dan memfitnah NU garis lurus sebagai NU tandingan. Anda telah kacau pemikirannya dan Anda gagal pemahamannya. Maka Anda juga perhatikan bagaimana sejarah NU dilahirkan oleh orang-orang yang sangat antusias untuk menjaga kemurnian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana Kiai Khalil pada waktu itu pernah mengatakan, membacakan dan menyampaikan satu ayat kepada Kiai Muntaha, bahwa yuriduna liyudfi'u nurallah bi afwahihim wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Dan beliau mengatakan walau karihal musyrikun, dan sekali lagi mengatakan walau karihal munafiqun. Ada tiga kelompok orang ini yang ingin menghancurkan semuanya, menghancurkan agama Islam, menghancurkan agama Allah, menghancurkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau tidak kafirun atau musyrikun, orang yang menyekutukan Allah. Kemudian yang terakhir ini adalah al-munafiqun yang banyak kita kenal hari ini. Bagaimana dia berkodok masuk di dalam satu organisasi Islam dan mereka memanfaatkannya sebagai alat kendaraan, mendapatkan keuntungan dunia sebanyak-banyaknya, memuaskan hawa nafsu dan hasratnya untuk dirinya, keluarganya, dan kelompoknya. Maka mari kita kembali kepada khittah yang sebenarnya, yaitu garis yang sebenarnya, bahwa semua kita, NU kita adalah NU yang menghormati Islam yang lain, apapun itu namanya, dengan FPI bersaudara, dengan Muhammadiyah bersaudara, dengan Al-Irsyad bersaudara, dan NU yang selamat dari campur tangan orang-orang asing. Baik sahabat channel Benteng Akidah, pada kesempatan terakhir saya akan menjawab banyak pertanyaan dari sahabat-sahabat. Apa betul Kiai Said Akil mengatakan bahwa lawan Cina, artinya kurang lebihnya ya bahasanya, NU harus bergerak membela NKRI ketika Natuna mulai diusik oleh Cina tentunya. Dan pertanyaan-pertanyaan lagi diantaranya, apa betul Kiai Said mengatakan bahwa rezim ini adalah oligarki, yaitu kurang lebihnya sebagaimana negara boneka, pemerintah boneka dan lain sebagainya, kurang lebihnya seperti itu? Maka jawaban saya adalah saya husnudzon saja bahwa Kiai Said mungkin di muktamar yang akan datang beliau akan mencalonkan lagi sebagai ketua pengurus PBNU. Itu saja jawaban saya. Semoga bermanfaat dan tetap bersatu di dalam perjuangan menegakkan agama Allah, menjaga sunnah-sunnah Rasulullah, dan menjaga ulama-ulama terdahulu kita dan tujuan dan juga cita-cita mereka yang sangat mulia untuk kita dan anak cucu kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda yang belum subscribe channel Benteng Akidah ini, kami harap subscribe dulu sejak sekarang.
sebarkan seluas-luasnya, komentari dan beri masukan kami. Insya Allah kita akan bersama-sama membangun dakwah ini dan menyebarkan kebaikan kepada umat. Keinginan kami hanyalah semata-mata ingin mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tersebarnya dakwah ini, dengan tersampaikannya risalah ini kepada umat seluas-luasnya. Demikian, jangan lupa sekali lagi subscribe.